Selamat datang di Kislor, kisah seputar horor. Kembali lagi bersama saya tentunya di Alcatara. Pada malam kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang ambisi yang melampaui batas, tentang perjanjian gelap yang dibayar dengan orang terdekat, dan tentang teror yang tak pernah benar-benar pergi, meski kekayaan sudah di tangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita saksikan ceritanya dari awal. Raka pernah menjadi pria yang dihormati. Usahanya berkembang pesat, rumahnya besar, mobilnya berganti setiap 2 tahun. Ia dikenal sebagai sosok ambisius yang tidak pernah puas dengan pencapaian kecil. Namun roda kehidupan berputar tanpa memberi peringatan. Satu proyek gagal, lalu yang lain menyusul. Rekan bisnisnya menghilang membawa sebagian besar modal. Hutang mulai menumpuk dan bunga berjalan tanpa ampun. Telepon dari bank dan penagih utang datang hampir setiap jam. Rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi ruang sunyi yang menekan dada. Maya tetap berada di sisinya. Ia menjual perhiasan satu persatu tanpa banyak bicara. Ia mencoba menguatkan suaminya dengan cara sederhana, memasak makanan kesukaan Raka meski bahan seadanya. Namun Raka merasa harga dirinya terkikis. Ia tak tahan melihat istrinya bekerja lebih keras sementara dirinya kehilangan arah. Suatu malam saat listrik di rumah mereka diputus karena tunggakan, Raka duduk sendirian di teras. Hujan turun perlahan, membuat jalanan tampak kosong. Di tengah kegelapan itulah seorang lelaki tua datang berjalan tanpa payung. Langkahnya pelan namun mantap, seolah tahu tujuan yang pasti. Lelaki itu berhenti tepat di depan Raka. Ia tidak memperkenalkan diri. Ia hanya berkata bahwa ia tahu semua masalah yang sedang menjerat Raka. Suaranya datar, tidak tinggi, tetapi terasa menembus kepala. Ia menyebut jumlah hutang Raka dengan tepat. Ia bahkan menyebut nama rekan bisnis yang mengkhianatinya. Raka terdiam. Tidak ada seorang pun yang tahu detail itu selain dirinya dan pihak bank. Lelaki tua itu kemudian menawarkan jalan keluar. Kekayaan yang kembali berlipat ganda. Hutang yang lunas dalam hitungan hari. Nama baik yang pulih seperti sedia kala. Semua bisa didapatkan tanpa proses panjang. Raka bertanya apa imbalannya. Lelaki itu tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa setiap kemakmuran memiliki penjaga. Untuk memanggilnya dibutuhkan pengikat. Sesuatu yang bernilai paling tinggi dalam hidup seseorang. Setelah itu, ada ritual lanjutan yang harus dijalani agar aliran rezeki tidak terputus. Raka mencoba mengusir pikiran aneh itu. Ia menganggap lelaki tersebut hanya penipu yang memanfaatkan keadaan. Namun sebelum pergi, lelaki tua itu meninggalkan secari kertas berisi alamat sebuah rumah kosong di pinggir hutan. 3 hari kemudian, bank mengirim surat terakhir tentang penyitaan rumah. Maya menangis diam-diam di dapur. Raka melihatnya tanpa berani mendekat. Malam itu ia memandangi alamat di kertas kusam tersebut. Hujan turun lagi seperti malam sebelumnya. Dengan hati penuh kebimbangan, ia akhirnya melangkah menuju hutan, tanpa benar-benar menyadari bahwa keputusan itu akan menyeretnya ke dalam perjanjian yang tak pernah bisa ia lepaskan. Rumah di pinggir hutan itu berdiri seperti bangunan yang dilupakan waktu. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup papan kayu, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan, namun pintunya terbuka seolah memang menunggu. Raka melangkah masuk dengan jantung berdebar. Di dalam, udara terasa lembab dan dingin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma dupa yang samar. Di tengah ruangan utama sudah tergelar tikar tua, lilin menyala membentuk lingkaran, dan lelaki tua itu duduk bersila dengan tenang. Tanpa banyak penjelasan, ritual dimulai. Raka diberitahu bahwa pengikat pertama haruslah seseorang yang paling berarti dalam hidupnya. Seseorang yang menjadi pusat cintanya. Hanya dengan itu penjaga pesugihan akan percaya pada kesungguhan niatnya. Raka pulang dengan pikiran kacau. Ia menatap Maya yang sedang tertidur. Wajah istrinya terlihat damai.
Perempuan itu telah mendampinginya sejak nol, tidak pernah mengeluh meski hidup mereka jatuh seketika. Ada bagian dalam diri Raka yang menolak keras pilihan itu, namun ada bagian lain yang terus mengingat ancaman kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, ia mengajak Maya pergi dengan alasan ingin berdoa bersama agar usaha mereka kembali lancar. Maya menyambut ajakan itu dengan harapan. Ia percaya suaminya sedang mencari jalan yang baik. Malam itu bulan tertutup awan tebal. Saat mereka tiba di rumah tua itu, Maya mulai merasa tidak nyaman. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menggenggam tangan Raka, namun genggaman itu tidak dibalas dengan kekuatan yang sama. Di dalam ruangan, lilin kembali menyala membentuk lingkaran. Lelaki tua membaca rangkaian mantra dengan suara rendah. Kata-katanya terdengar seperti bisikan yang datang dari banyak arah. Maya menyadari ada yang tidak wajar ketika pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Ia menoleh pada Raka dengan tatapan penuh tanya. Disitulah ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya di mata suaminya. Keraguan yang bercampur dengan ketamakan. Sosok bayangan mulai muncul di sudut ruangan. Tidak jelas bentuknya, namun terasa hadir. Udara semakin berat. Nafas Maya memburu ketika ia mencoba melangkah mundur. Raka berdiri membeku. Teriakan Maya terhenti oleh suara gemuruh yang tak terlihat sumbernya. Lilin padam bersamaan, menyisakan kegelapan yang menelan ruangan itu. Ketika cahaya kembali muncul beberapa saat kemudian, Maya sudah tidak ada. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak. Hanya gaun putih yang tergeletak di lantai. Raka terduduk lemas. Lelaki tua menatapnya tanpa ekspresi dan mengatakan bahwa perjanjian telah diterima. Keesokan paginya, keajaiban mulai terjadi. Hutangnya lunas secara misterius. Investor yang dulu pergi kembali menawarkan kerjasama. Rekeningnya terisi angka yang tak pernah ia bayangkan. Raka mendapatkan segalanya dalam waktu singkat. Namun pada malam pertama ia tidur sendirian di rumahnya yang kini terang kembali. Ia mendengar langkah kaki pelan dari dapur menuju kamar. Langkah yang sangat ia kenal. Kekayaan datang seperti banjir yang tak terbendung. Proyek Raka berjalan tanpa hambatan. Setiap keputusan bisnisnya selalu berhasil. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini datang dengan wajah penuh hormat. Rumahnya kembali terang. Mobil baru terparkir di garasi. Namun di setiap sudut rumah itu, ada rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Langkah kaki yang ia dengar malam pertama tidak pernah benar-benar berhenti. Kadang terdengar dari lorong, kadang dari kamar mandi, kadang tepat di depan pintu kamarnya, lalu menghilang ketika ia memberanikan diri membuka. Raka mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan diri bahwa semua itu hanya rasa bersalah yang menjelma ketakutan. Hingga lelaki tua itu kembali muncul. Tanpa diundang, tanpa suara ketika Raka pulang kerja. Tatapannya tetap sama, datar dan sulit ditebak. Ia mengingatkan bahwa tumbal pertama hanyalah awal. Kekayaan sebesar itu membutuhkan perawatan. Ada ritual lanjutan yang harus dilakukan agar penjaga tetap memberi limpahan harta. Raka bertanya apa lagi yang harus ia korbankan. Jawabannya membuat tenggorokannya kering. Ia harus menjalani ritual dengan perempuan yang telah bersuami. Bukan sekali, melainkan berulang dalam waktu tertentu. Setiap pertemuan bukan sekadar hubungan terlarang, melainkan bagian dari persembahan yang mengikat energi antara dunia manusia dan penjaga pesugihan. Raka merasa muak pada dirinya sendiri. Namun ketika lelaki tua itu menunjukkan gambaran masa depan tanpa perlindungan perjanjian, ia melihat bayangan kehancuran yang lebih parah dari sebelumnya. Ia memilih melanjutkan. Perempuan pertama adalah istri rekan bisnisnya sendiri. Semua terjadi dalam situasi yang direkayasa halus oleh lelaki tua itu. Seolah keadaan memaksa, seolah takdir mengarahkan. Setelah ritual selesai, Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Di meja ruang makan, ia melihat 2 cangkir teh hangat yang masih mengepul. Padahal ia yakin pergi seorang diri. Malam itu saat ia bercermin, pantulannya tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Gaun putihnya tampak basah seperti terkena hujan. Raka berbalik dengan cepat. Tidak ada siapapun di sana.
Sejak itu, setiap kali ia menyelesaikan ritual berikutnya, teror semakin jelas. Suara napas terdengar di telinganya saat ia tidur. Bau tanah basah memenuhi kamar meski semua jendela tertutup. Dan setiap kali ia mencoba menghindari kewajiban itu, usahanya mulai terganggu. Transaksi besar mendadak batal. Mesin pabrik rusak tanpa sebab. Lelaki tua selalu muncul tepat sebelum semuanya runtuh sepenuhnya. Perjanjian itu bukan lagi soal uang. Itu tentang kendali. Dan Raka mulai sadar bahwa yang mengawasinya bukan hanya lelaki tua tersebut, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan tak pernah benar-benar pergi sejak malam Maya menghilang. Raka mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kekayaan terus bertambah, tetapi ketenangan tidak pernah kembali. Rumah yang dulu terasa kosong kini justru seperti dihuni sesuatu yang tak terlihat namun selalu hadir. Setiap malam, lampu lorong menyala sendiri tepat pukul 2. Pintu kamar yang sudah dikunci rapat sering terbuka sedikit saat ia terbangun. Tidak ada suara angin, tidak ada jejak paksa, hanya celah gelap yang menatap balik ke arahnya. Perempuan-perempuan yang terlibat dalam ritual mulai mengalami kejadian aneh. Salah satunya jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Yang lain mengaku sering melihat sosok perempuan berdiri di sudut kamar mereka, rambutnya menutupi wajah, gaunnya putih kusam. Kabar itu sampai ke telinga Raka. Jantungnya berdegup keras karena ia tahu siapa sosok itu. Suatu malam ia mencoba tidak memenuhi panggilan ritual. Ia menolak pesan dari lelaki tua dan memilih tinggal di rumah. Ia ingin menghentikan semuanya. Ia merasa cukup kaya untuk menutup semua risiko. Namun tepat tengah malam, seluruh listrik padam. Rumah besar itu tenggelam dalam kegelapan total. Dari arah tangga terdengar langkah pelan menuruni anak tangga satu persatu. Raka mematung di ruang tamu. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Udara menjadi sangat dingin. Nafasnya terlihat seperti asap tipis. Perlahan ia menoleh. Di ujung tangga berdiri sosok Maya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan lehernya terlihat miring seperti patah. Ia tidak berjalan, melainkan bergeser mendekat tanpa suara. Raka jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa ketakutan. Bukan karena ancaman kehilangan uang, tetapi karena menyadari bahwa istrinya tidak pernah benar-benar pergi. Suara yang keluar dari sosok itu bukan lagi suara lembut yang dulu menenangkannya. "Kau belum selesai." Kalimat itu terdengar jelas meski bibirnya tidak bergerak. Keesokan harinya, proyek terbesar Raka mendadak gagal total. Rekeningnya dibekukan karena dugaan pelanggaran yang tak pernah ia lakukan. Telepon dari mitra bisnis berubah menjadi ancaman hukum. Lelaki tua kembali muncul dan berkata bahwa penjaga tidak suka diabaikan. Jika Raka berhenti, semua yang ia miliki akan runtuh dan jiwanya akan diambil sebagai ganti. Raka sadar ia tidak sedang menjalankan kesepakatan biasa. Ia sedang dipelihara oleh sesuatu yang haus. Dan rumah megah yang ia banggakan kini berubah menjadi tempat paling menakutkan yang tak bisa ia tinggalkan. Raka tidak lagi peduli pada uang. Tumpukan kekayaan di rekeningnya terasa tidak berarti dibanding ketakutan yang menggerogoti pikirannya setiap malam. Ia hidup dalam kewaspadaan tanpa akhir, menunggu langkah kaki yang pasti datang ketika lampu mulai redup. Ia mencoba mencari lelaki tua itu untuk mengakhiri semua. Namun rumah di pinggir hutan kini kosong dan hampir runtuh. Tidak ada jejak ritual. Tidak ada lingkaran lilin. Dan bau lembab yang menusuk. Saat hendak pergi, ia melihat sesuatu di lantai atas. Sebuah ruangan dengan lantai kayu yang sama seperti malam pertama. Di tengahnya tergeletak gaun putih yang sangat ia kenal. Kainnya kotor dan sobek di bagian dada. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup keras. Suara bisikan memenuhi ruangan, bukan satu suara melainkan banyak. Raka menutup telinga namun suara itu terdengar langsung di dalam kepalanya. Ia melihat bayangan perempuan yang pernah menjadi bagian dari ritual berdiri mengelilinginya. Wajah mereka pucat dengan tatapan kosong. Di tengah lingkaran itu muncul Maya. Kali ini wajahnya jelas. Tidak lagi samar di cermin. Matanya menatap tanpa emosi. Namun ada luka yang tak terucap di sana. Raka memohon. Ia mengatakan menyesal.
Ia bersedia kehilangan segalanya asalkan bisa bebas. Namun penyesalan tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian. Udara di ruangan itu menekan seperti beban berat. Raka merasakan sesuatu mencengkeram lehernya, meski tak ada tangan terlihat. Nafasnya tersendat. Tubuhnya terangkat perlahan dari lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah bisikan yang sama seperti malam saat listrik padam. Perjanjian tidak pernah selesai. Beberapa hari kemudian, Raka ditemukan di rumah megahnya dalam keadaan tak bernyawa. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada penyebab pasti. Semua hartanya masih utuh, namun tak seorang pun berani membeli atau menempati rumah itu. Warga sekitar mulai bercerita bahwa setiap tengah malam, lampu rumah tersebut menyala sendiri. Dari jendela lantai 2, terkadang terlihat sosok perempuan berdiri diam menatap ke jalan. Dan di dalam rumah itu, langkah kaki tak pernah benar-benar berhenti. Jadi teman-teman, kesimpulan dari cerita ini adalah pada akhirnya kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap tidak pernah membawa ketenangan. Setiap perjanjian yang melibatkan pengkhianatan dan tumbal akan selalu menuntut balas. Harta bisa datang dengan cepat, tetapi rasa takut dan penyesalan tinggal jauh lebih lama. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini dari awal. Salam.